Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumiati SPD akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Adapun model refleksi yang saya lakukan di sini adalah 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 dan modul 1.2, ada beberapa hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Yang pertama adalah peristiwa, di mana momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya adalah yang pertama, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebagai acuan dan memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun murid serta adanya pernyataan dari Ki Hajar Dewantara mengenai menghamba pada anak. 2. Mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang bisa dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas sebagai guru, sehingga dalam proses pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Ketiga, memahami modul 1.1 dan 1.2 dilaksanakan juga proses diskusi, sehingga kami para CGP merasa tertantang untuk membekali diri menjadi guru penggerak untuk lebih baik dalam melaksanakan tugas sebagai pengajar di sekolah kami. Sebagaimana pada peristiwa ini, momen yang paling menantang bagi saya adalah satu pada saat melakukan aksi nyata yang harus dikaitkan dengan penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak. 2. Mengerjakan tugas dengan batas waktu yang telah ditentukan, baik individu maupun kelompok yang ada di LMS. Kemudian kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bahwa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan haruslah berorientasi pada siswa untuk tumbuh kembang siswa sesuai bakat dan minatnya, sehingga guru harus menjadi teladan bagi muridnya. Kemudian kalau kita kaitkan tentang nilai daripada guru penggerak di sini, bahwa ada beberapa yang bisa dilakukan dalam pembelajaran, yaitu ada inovatif, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkreasi. Kemudian ada berpusat pada siswa, yaitu potensi yang dikembangkan kepada siswa bisa lebih baik. Kemudian perasaan saya ketika mempelajari modul ini, saya benar-benar mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi saya, di mana saya merasa bagaikan kertas kosong yang berada di gurun pasir yang haus akan air, tapi pada akhirnya mendapat ilmu dan pengalaman yang kami dapatkan pada saat program guru penggerak ini, yaitu pengalaman yang sangat berharga, sangat luar biasa, sehingga kami bisa melaksanakan beberapa hal-hal baru di dalam kelas, baik dalam model, metode, dan dengan demikian saya sebagai calon guru penggerak tertantang, merasa tergugah untuk membenahi diri, mengimplementasikan ilmu dari setiap materi didapat, dan termodifikasi juga untuk mempraktekkan dan berbagi dengan guru komunitas saya. Kemudian pembelajaran, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru adalah guru yang mengajar dalam kelas secara monoton dan berpusat. 2. Seorang guru adalah guru yang hanya berorientasi kepada murid, duduk diam dalam kelas mendengarkan
materi yang disampaikan. 3. Seorang guru hanya melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan KKM. 3. Seorang guru tidak pernah berkolaborasi secara utuh dengan teman sejawat di sekolah. Kemudian dari itu sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu, satu, menjadi pemimpin yang berpihak pada peserta didik dengan beberapa inovatif, kemudian memberikan waktu dan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensinya, kemudian yang ketiga menciptakan kolaborasi, kemudian yang keempat membagi praktik baik yang pernah dilakukan kepada guru lain. Kemudian penerapan ada beberapa rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang, yaitu berdasarkan nilai daripada guru penggerak. Yang pertama, yaitu berpihak pada murid, itu menjadi tauladan dan menuntun peserta didik. Kemudian kedua adalah inovatif, menciptakan permainan supaya peserta didik merasa tidak bosan. 3. Reflektif, mengarahkan siswa bagaimana mereka berpikir, menyelesaikan suatu masalah dan selalu terbuka baik di teman sendiri maupun kepada guru. Mandiri, berinisiatif, memberikan ruang dan waktu untuk peserta didik dalam mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki. Terakhir adalah kolaboratif, yaitu melakukan kolaborasi dengan sesama baik guru mapel maupun dengan guru lain yang ada di sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.